Baik, kita lanjutkan materi listening kita, teman-teman. Jadi hari ini adalah materi terakhir untuk listening ya. Jadi kita akan kenalan dan latihan mengenai listening bagian ketiga atau part C. Oke. Jadi seperti biasa, teman-teman nanti di listening akan diberikan tiga jenis soal yang di listening ya, yang dibagi ke dalam tiga parts atau tiga bagian. Di part A atau bagian pertama, teman-teman dihadapkan dengan yang namanya short conversations atau percakapan pendek di setiap nomornya. Oke, kemudian di part B itu ada long conversations, ada dua ya kalau di part B long atau percakapan atau audionya ada dua. Nanti setiap percakapan diikuti 4 pertanyaan rata-rata ya teman-teman. Jadi bisa dibilang di long conversations ini paling sedikit karena hanya ada 8 pertanyaan. Kemudian yang terakhir di part C itu nanti ada namanya long talks atau monolog untuk sisa soalnya. Yang hari ini kita akan pelajari seperti itu. Nah, di part A nanti atau di short conversation teman-teman akan mendengarkan dua orang, si A dan si B, cewek cowok ya, teman-teman. Nanti si A ngomong apa, si B menjawab, kemudian diikuti pertanyaan yang tidak ditulis di lembar soal. Seperti itu. Dan untuk part A ini paling banyak ya. Jadi dari 50 soal listening, part A ini nomor 1 sampai 30. Jadi lebih dari 50%-nya adalah short conversations. Kemudian tipsnya, teman-teman konsentrasi ya, jangan sampai terganggu oleh keadaan sekitar teman-teman. Kemudian juga fokus pada pembicara kedua, walaupun jangan juga ketinggalan pembicara pertama. Karena sering sekali pembicara si B atau pembicara kedua itu menjawabnya menggunakan perumpamaan atau idiom, idiomatic expression seperti itu. Jadi nggak bisa kita langsung artikan kata per kata, tapi harus kita lihat konteksnya, seperti itu. Dan tips terakhir untuk part A, teman-teman harus berhati-hati juga dengan pengecoh atau distraktor ya. Pengecoh di pilihan ganda ini biasanya berupa satu kata atau dua kata yang diucapkan oleh si pembicara B. Nah, itu ditulis lagi biasanya satu kata atau dua kata, tapi biasanya jawaban yang maksudnya pilihan jawaban yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan si B itu malah biasanya salah karena ceritanya sudah dibedakan. Seperti itu. Nah, biasanya teman-teman jawaban untuk part E ini malah kadang tidak ada kata yang diucapkan sama si B-nya, tapi artinya sama. Sebutannya paraphrase atau sinonim, bisa disebut seperti itu. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah latihan dan belajar mengenai long conversations atau listening part B ya. Nah, di long conversations ini nanti teman-teman akan mendengar ada dua orang, si A dan si B. Si A ngomong apa, diikuti si B, terus dijawab lagi sama si A, sama si B, si A jawab lagi sama si A. Intinya mereka saut-sautan sampai percakapannya selesai. Oke, dan part B ini yang paling sedikit soalnya ya, yang saya bilang tadi hanya ada 8 soal. Jadi 2 audio, setiap audio diikuti 4 soal. Nah, tipsnya teman-teman tetap harus konsentrasi ya. Jadi tetap konsentrasi dengan maksudnya jangan terganggu dengan lingkungan sekitar teman-teman. Kemudian fokuskan eh, pikiran teman-teman pada yang teman-teman dengarkan aja ya. Kemudian sambil mendengarkan teman-teman mengelompokkan informasi berdasarkan pandangan setiap pembicara, mengenai yang mereka bahas seperti itu. Misalkan si A topik apa namanya pendapatnya mengenai topik bagaimana, si B apakah setuju atau tidak. Nah seperti itu ya. Nah kalau nggak setuju kenapa, kalau setuju kenapa. Nah seperti itu. Jadi eh, sambil mendengarkan sambil dikelompokkan seperti itu atau dipahami seperti itu ya. Nah, tapi di part B ini enak sekali ketika percakapannya hanya berupa tanya jawab. Nah, itu enak teman-teman. Kalau percakapannya berupa tanya jawab, teman-teman fokus saja pada yang menjawab atau jawabannya. Karena biasanya soal-soalnya nanti hanya mengulang pertanyaan yang ada di apa namanya audionya itu tapi menggunakan kata-kata yang berbeda tapi intinya sama, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi mungkin yang kemarin saya lupa untuk kasih ketahukan ke teman-teman adalah di part B ini ada perbedaan dengan part A, teman-teman. Kalau part A kan ada distractors tadi. Kalau di part B ini tidak selalu, ya. Kadang yang diucapkan sama si B itu malah jadi jawaban, ya. Kadang paraphrase juga. Jadi ada yang paraphrase, ada yang enggak seperti itu. Jadi memang benar-benar harus memahami, ya. Dan yang hari ini kita akan pelajari yaitu listening bagian terakhir atau part C ya. Namanya long talks atau monolog. Monolog ini nanti ada satu orang, teman-teman, yang dia itu berbicara agak lama ya.
dan menjelaskan tentang suatu topik seperti itu. Dan untuk long talks ini itu sekitar ada 12 soal, teman-teman. Jadi ada 3 audio nanti. Ya, jadi 3 audio, setiap audio itu umumnya diikuti 4 pertanyaan, walaupun kadang ada yang 5, kadang ada yang 3, tapi umumnya 4, teman-teman. Oke. Jadi nomor 39 sampai nomor 50. Nah, tipsnya tetap teman-teman harus konsentrasi dan fokus ya. Kemudian listen carefully, jadi benar-benar fokus yang tadi ya, sambil dengarkan dengan teliti. Oke, kalau teman-teman menemukan ada vocab yang nggak tahu artinya, nggak perlu terlalu difikir, tinggalin aja. Karena biasanya vocab yang sulit itu dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya menggunakan kata-kata yang lain tapi intinya sama. Atau di apa ya, kita bilangnya dipanjang lebarkan gitu ya teman-teman. Di kalimat-kalimat berikutnya atau dikembangkan di kalimat-kalimat berikutnya. Jadi kalau ada vocab yang nggak tahu, tinggalin aja daripada kita ketinggalan sisa ceritanya karena satu vocab, mending ketinggalan satu vocab itu, tapi kita bisa paham sisa ceritanya karena vocab itu bisa ditebak dari konteks ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian pahami alur dari pembicaraan. Nah, maksudnya alur di sini ketika misalnya saya nih teman-teman bicara ya, kalimat pertama dengan kalimat kedua itu pasti nyambung. Kalimat kedua dengan kalimat ketiga itu pasti nyambung. Seperti itu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba langsung berbeda topiknya, nggak mungkin. Makanya yang saya bilang tadi, kalau ada nemu vocab yang nggak teman-teman nggak tahu artinya, satu atau dua tinggalin aja. Karena biasanya nanti di kalimat berikutnya kita akan dapat clue. Oh itu tadi maksudnya mungkin seperti ini. Nah gitu. Jadi vocab itu bisa ditebak artinya melalui konteks ya. Nah sebelum kita ke latihan ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya mute mic saya. Teman-teman coba dulu seperti biasa, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend?
Oke, silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya. Sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban CDCA, CDCA, ada juga CACA. Alright, ada CBCA juga, ada juga DCCA, CDCA. Alright, let's check together. Oke, kita dengarkan lagi dengan skrip supaya mudah untuk kita tangkap dan dipahami dan dibahas ya. Mari teman-teman kita dengarkan dulu. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Nah, dia tadi bilang, today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Jadi hari ini kita akan mengadakan perjalanan menggunakan tram gitu ya, melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Sangat mungkin atau kemungkinan besar nanti kita akan melihat sejumlah buaya yang sedang berjemur di bawah matahari di dekat tepian air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Needless to say, we'll not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. Jelasnya kita tidak boleh meninggalkan tram atau turun dari tram kapanpun sampai kita meninggalkan area itu karena bahaya yang bisa disebabkan oleh buaya-buaya tersebut. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. Ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi sudah menjadi apa ya? Sudah umum untuk berkata kalau seseorang itu sedang menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia sedang pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they're not crying because of sadness or even pretended sadness. Para buaya itu memang terlihat seperti ada air mata di mata mereka. Namun mereka itu sebenarnya tidak menangis karena kesedihan atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat atau dipura-purakan gitu ya. Namun seekor buaya itu menggunakan selaput air matanya untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Seekor buaya itu tidak berkeringat. Nah, maksudnya kadar garam tadi keringat ya. Jadi seekor buaya itu tidak berkeringat seperti manusia dan tetap harus mengeluarkan keringat tadi atau kadar garam yang berlebihan tadi melalui air matanya. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Jadi jika kamu nanti melihat ada seekor buaya menangis, jangan mengira dia lagi sedih. Dia itu sebenarnya lagi keringat melalui matanya. Look over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. Coba lihat di sebelah kanan di sana. Ada dua buaya besar di tepi air, tepat di sebelah pohon-pohon yang tumbang itu. You can get out your cameras and take picture from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram, tapi kalian nggak boleh turun meninggalkan tram untuk mendekati buaya tersebut maksudnya ya. Oke, ke number 39.
Number 39. Where does this talk take place? Oke, jadi di manakah pembicaraan tadi itu terjadi? Nah, jelas-jelas tadi si guide-nya bilang ya, today we're going to be taking a tram tour through part. Jadi ada kata taking a tram tour. Kita akan mengadakan apa tadi? Tur itu kunjungan atau rekreasi gitu ya menggunakan tram. Jadi sebenarnya mereka itu di atas tram, teman-teman. Ya, jadi jawabannya nomor 39 adalah yang Charlie, on a tram. Nah, tram sendiri itu adalah jenis kendaraan yang jendelanya terbuka ya, memang untuk wisata, teman-teman. Contohnya ya odong-odong kalau kita punya itu atau kereta kelinci itu yang berisik itu ya, teman-teman. Kalau nggak gitu, kalau di Bali dulu saya ingat di tahun 2006 kalau nggak salah itu ada namanya Komotra, if I'm not mistaken, right? Jadi itu namanya bahasa Inggrisnya adalah tram, sejenis kendaraan yang jendelanya terbuka seperti itu. Oke, number 39. C. Next, number 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Oke, jadi kurang lebih artinya, apakah ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya bermaksud atau artinya apa sih gitu ya, ketika dia digunakan untuk mendeskripsikan para manusia. Nah, tadi dijelaskan kalau it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi sudah menjadi hal yang wajar kita bilang seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal seperti itu. Nah, berarti nomor 40 jawabannya adalah yang delta ya. It means they are pretending to be sad. Berarti mereka, maksudnya manusia-manusia itu lagi pura-pura sedih seperti itu. Oke, lanjut. Number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Oke, why do crocodiles have tears in their eyes? Kenapa para buaya itu memiliki air mata di mata mereka? Nah, tadi si tour guide-nya bilang ya kalau so if you're seeing a crocodile, if you see a crocodile, gimana tadi kurang lebih pokoknya dia bilang kalau jika kalian nanti melihat ada buaya itu menangis, jangan mengira dia lagi sedih. Sebenarnya mereka itu sedang berkeringat ya, atau getting rid of salt seperti itu. Extra salt sebenarnya menyingkirkan kadar garam yang berlebihan. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, number 41, yaitu they are getting rid of salt. Mereka menyingkirkan keringat atau membuang keringat seperti itu. Oke, next, number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, what does the tour guide recommend? Apa yang tour guide-nya tadi rekomendasikan atau minta? Nah, ini merujuk ke kalimat terakhir yang diucapkan oleh si tour guide-nya tadi. Dia bilang, jadi sebelumnya dia ngasih tahu ada buaya di di sebelahnya pohon tumbang tadi ya. Terus dia bilang, you can get out your cameras and take picture from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Jadi kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram, tapi kalian nggak boleh turun untuk mendekat. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha taking photographs, mengambil foto atau mengambil gambar. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo, getting closer to the crocodiles, mendekati para buayanya, bukan ya, itu yang dilarang, bukan yang direkomend. Yang ditanyakan adalah yang direkomend. Kalau yang Charlie, exploring the water's edge, menjelajahi tepian air. Mereka aja turun dari tram nggak boleh, apalagi menjelajahi tepian air. Berarti bukan itu ya. Kalau yang delta, getting off the tram, turun meninggalkan tram. Bukan juga, itu yang dilarang, bukan yang direkomend. Ya sudah, berarti nomor 42 adalah yang alpha. Nah, dari ronde 1 nih, gimana kesan teman-teman atau mungkin ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Gak ada ya, clear ya? Baik, kalau gitu kita lanjut lagi ke latihan round 2. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century
were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Alright, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban ABBD, ada juga CBAD, CBBD, ABAD, alright, CBBA juga, CBDA, alright. Let's do it together ya. Kita dengarkan kembali audio dan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Mari, teman-teman. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships,
the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi tadi adalah sebuah lecture itu bisa diartikan kuliah ya, sebuah kuliah oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi dikatakan, please take your seats now because I'd like to begin today's lecture. Silakan duduk semuanya karena saya mau memulai kuliah hari ini. Today we'll be discussing one of the more elegant and distinct forms of the 19th century transportation, the clipper ship. Hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk transportasi abad ke-19 yang lebih elegan dan agak berbeda. Namanya adalah clipper ship. Clipper ship dari abad ke-19 itu merupakan kapal-kapal pengarung lautan gitu ya, memiliki layar yang besar dan banyak yang didesain untuk kecepatan tinggi. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clip along at such a fast rate of speed. Jadi mereka itu diberi nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu bisa clip along, artinya melaju atau melaju pesat gitu ya, pada kecepatan yang tinggi. Clipper ships were constructed with large numbers of sails in order to maximize their speed. Clipper ship itu dibangun atau dibuat atau disusun gitu ya dengan sejumlah layar supaya atau diperuntukkan untuk memaksimalkan kecepatan mereka. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. Jadi mereka itu biasanya memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapalnya. Dan kapal-kapal pada zaman itu biasanya memiliki 3 hingga 4 tiang kapal. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Jadi kecepatan yang bisa mereka raih atau capai itu sangatlah cepat di eranya. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ship itu contohnya bisa menyelesaikan tugas perjalanan yang sangat menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Kemudian clipper ships first came into use in the United States in 1840s. Jadi clipper ship itu pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Mereka itu awal mulanya dimaksudkan atau diniatkan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung dari Amerika Selatan dan berlanjut menuju Cina untuk membawa teh menuju Amerika Serikat. Nah, itu awal fungsinya ya. Kemudian once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. Ketika emas itu ditemukan di California di tahun 1848, clipper ships itu mulai segera dialihfungsikan gitu ya untuk mengangkut sejumlah besar penambang emas dan sejumlah besar persediaan tambang dari pantai timur menuju California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. Jadi bersamaan dengan kesuksesan atau keberhasilan dari clipper ship miliknya Amerika, Inggris itu memulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, itu tadi kata profesornya ya. Kita cek number 43. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Oke, jadi in which course would this lecture most probably be given? Itu kira-kira kuliah tadi itu paling tepat atau paling mungkin itu diberikan di matkul apa, kayak gitu, atau di kelas apa gitu ya.
Nah, tadi ngomongin tentang kapal namanya Clipper Ships dari abad ke-19 ya, yang mana Clipper Ship-nya Amerika. Jadi kita cek ABCD, yang alpha water sports, olahraga air, bukan ya, karena kapal. Kalau olahraga berarti punya raga, berarti manusia harusnya ya, kayak polo air atau berenang seperti itu. Alpha bukan? Kalau yang Bravo physics, fisika. Nah, sama sekali nggak ada hukum fisika yang diangkat ya, teman-teman. Ataupun penemu fisika juga nggak ada. Jadi nggak ada teori fisika, nggak ada penemu fisika, nggak ada hukum yang diangkat juga. Bravo berarti bukan. Kalau yang Charlie, American history, sejarah Amerika. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta, psychology, nggak mungkin karena kapal, nggak punya psikis, nggak punya mental. Ya, psychology itu ngomongin tentang mungkin ke manusia, seperti itu. Oke, lanjut ke number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Oke, what is the most likely meaning of the expression to clip along? Apa ungkapan yang paling what is the likely yang manakah di antara berikut ini yang maknanya paling mendekati dari to clip along? Nah, to clip along tadi disebutkan di kalimat seperti ini kurang lebih ya, teman-teman. They were given the name Clipper ships in reference to the fact that they clip along at such fast rate of speed. Jadi kalau diartikan mereka itu dinamai Clipper ship karena kenyataan kalau mereka itu bisa clip along tadi atau melaju pesat tadi ya pada kecepatan yang sangat tinggi. Dan to clip along ini yang saya bilang di awal tadi ya teman-teman, kalau ada vocab yang nggak tahu tinggalin aja. Karena pasti dijelaskan di setelah-setelahnya atau di sebelum-sebelumnya tadi. Ya, intinya masih nyambung dengan konteks. Nah, to clip along tadi disebutkan berkali-kali ketika kita mendengar clipper ship itu diumbar-umbar kecepatannya. Jadi keunggulannya itu adalah di kecepatannya. Ya udah cari pilihan A, B, C, D yang menyebutkan kata cepat. Seperti itu. Nah, pilihan A, B, C, D yang menyebutkan kata cepat cuma satu, yaitu yang Bravo. Ya sudah, berarti jawabannya Bravo, teman-teman. To move fast atau melaju pesat atau bergerak dengan cepat seperti itu. Oke, next, number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Oke, what were clipper ships first used for in the United States? Apa kegunaan pertama kali dari clipper ship di Amerika Serikat? Nah, tadi ada dua kegunaan clipper ship di Amerika Serikat yang disebutkan ya, teman-teman. Yang pertama, clipper ships clipper ships were put into use in 1840s ya. Jadi clipper ship itu dipakai pertama kali di tahun 1840-an. They were originally intended to make a trip. Jadi awalnya mereka itu dimaksudkan untuk melakukan perjalanan from New York, dari New York around the tip of South America, mengelilingi ujung dari Amerika Selatan, kemudian on to China, lanjut ke Cina, in order to transport tea to the United States, untuk membawa teh menuju Amerika Serikat. Jadi maksudnya pertama kali clipper ship itu diciptakan itu untuk digunakan membawa teh dari Cina ke Amerika atau beli teh dari Cina ke Amerika, seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang alpha ya, to bring tea from China. Itu kegunaan pertama. Yang ditanyakan adalah kegunaan pertama, seperti itu. Oke, next, number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, jadi apa yang profesornya ingatkan kepada para mahasiswanya tadi? Nah, ini merujuk ke kalimat terakhir yang diucapkan sama profesornya tadi. Dia bilang, that's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Jangan lupa kalau ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan di hari Jumat. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, a reading assignment, tugas membaca. Bukan membaca ya, tapi menulis. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, a quiz on Friday, tes di hari Jumat atau quiz di hari Jumat. Bukan quiz ya, tapi PR yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Kalau yang Charlie, a research paper for the end of the semester. Tugas penelitian untuk akhir semester. Bukan juga. Kalau yang Delta, some written homework. Suatu PR tertulis. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Delta. Nah, itu tadi ronde kedua, teman-teman. Number 46. Tadi saya lupa What ya. does
Oke, sebelum kita ke round 3 nih, sebelum kita lanjut ke the last round, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan, don't hesitate to ask. No questions? Alright, so far so good. Let's continue then. Kita lanjut ya, teman-teman. Saya unmute mic saya. Seperti biasa, jangan takut salah. Sebentar. Mister, ini sepertinya sudah normal ya? Maksudnya kecepatannya atau gimana ya, Mister? Normalnya maksudnya? Untuk kecepatannya masih tergolong pelan, Mister. Jadi kalau menurut saya ya nggak tahu kenapa, mungkin setiap orang beda-beda, teman-teman. Tapi kalau saya bandingin dari kalau saya dengerin orang Inggris atau orang Amerika ngomong, ini masih termasuk pelan menurut saya, Mister. Tapi mungkin teman-teman punya penilaian sendiri ya, I don't know. Jadi itu kan sense atau apa ya, bilangnya perasaan kita. Nah, based on soal TOEFL, Mister. Oh, dibandingkan dengan TOEFL yang asli, bisa dibilang ya, saya nggak bisa melihat bedanya. Jadi bisa dibilang normalnya seperti ini. That's right, Mister. Jadi atau kadang malah saya pernah menemukan yang TOEFL asli ITS itu lebih pelan daripada AD. Jadi ini tadi ada yang termasuk cepet kayak gitu, teman-teman. Tapi ada juga yang lebih cepet ada nggak ya? Ya bisa dibilang normal kayak gitu, teman-teman. Nah, tapi kalau pas latihan teman-teman kebetulan mendapatkan audio yang ternyata cepat banget, itu berarti untung. Maksudnya teman-teman lebih karena teman-teman kalau sering latihan pakai sesuatu yang cepat, maksudnya suara yang cepat, nanti ketika tes mendapatkan suara yang seperti ini, itu gampang sekali. Jadi kayak pelan banget, jadi nangkepnya itu gampang, ya. Tapi kalau saran saya nggak usah latihan yang susah-susah, intinya latihannya hajar-hajar aja soal-soal TOEFL, seperti itu. Karena yang buat soal listening itu pasti disesuaikan dengan maksudnya kecepatannya ya, disesuaikan dengan yang TOEFL aslinya, seperti itu, teman-teman. Ya, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada ya? Alright, let's continue then. Kita lanjut ke the last round of listening part C. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Saya mute mic saya. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have?
Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman. Silahkan. Baik, ada jawaban ACBC, ada juga ACDC, alright, ada juga ACDD, BCDC, BCAC, and ACDC, alright. Kita dengarkan kembali audio dan skripnya supaya mudah untuk dipahami ya. Mari teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan dari seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor-aktornya. Nah, tadi dikatakan kalau I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance. Jadi saya mengerti bahwa beberapa dari kalian pasti sedang merasakan lebih dari sekedar hanya gugup mengenai pertunjukan nanti malam. I want you to understand that this is quite a natural feeling. Saya ingin kalian mengerti kalau itu tuh sesuatu yang wajar. Kemudian, you are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. Kalian akan berada di atas panggung nanti malam di depan banyak orang, dan wajar apabila kalian mengalami beberapa ketegangan. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. Saya ingin membantu kalian memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan itu mengganggu pertunjukan kalian. What you're experiencing is called stage fright. Yang kalian alami itu disebut dengan demam panggung. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Demam panggung itu merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan pertunjukan di depan audiens. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, and teachers, anyone who performs in front of a group of people. Demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja.
Dia juga bisa dialami oleh para musisi, para atlet, para guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Demam panggung itu terjadi sebelum pertunjukan ketika seorang performer atau aktor tadi ya kasusnya di sini itu khawatir akan terlihat konyol di depan banyak orang. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. Tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasakan sedikit tegang, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian memiliki atau ini nggak bisa diartikan kata per kata ya, teman-teman. Jika perut kalian kayak ada kupu-kupunya, maksudnya tidak nyaman atau gugup seperti itu ya. Dan jika kalian berpikir seberapa buruk nanti pertunjukannya, disitulah kalian mengalami gejala demam panggung. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. Untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan reaksi fisik dan pikiran-pikiran negatifnya. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. Jadi untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa berusaha mencoba beberapa teknik seperti menarik nafas yang dalam, meregangkan otot, atau bahkan hanya tertawa-tertawa saja untuk meregakan beberapa ketegangan atau tekanan gitu ya. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do rather than on what other people are going to think. Untuk melawan pikiran-pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian untuk memfokuskan pada apa yang kalian harus lakukan, bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8 o'clock. Itu saja yang saya harus katakan saat ini. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulainya jam 8. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you're about to give. See you this evening. Ingat-ingat, jika kalian mulai merasakan gugup, cobalah untuk menarik nafas yang dalam supaya rileks ya, dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang akan kalian berikan. Sampai jumpa nanti malam. Nah itu tadi kata coachnya atau pelatihnya. Kita cek number 47. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Oke, jadi who would probably not experience stage fright in their work? Jadi kalau diartikan siapa sih yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka. Nah tadi dijelaskan oleh coachnya kalau stage fright is not only experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by athletes, musicians, teachers, anyone who perform in front of an audience gitu ya, atau group of people, saya lupa. Kurang lebih, tapi kalau diartikan jadi demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja, musisi juga mengalami, guru juga mengalami, atlet juga mengalami, pokoknya siapapun yang bekerja dilihat orang atau pekerjaannya itu menuntut audien gitu ya. Harus ada audiennya. Mari kita cek. Nah, di sini yang ditanyakan yang tidak, teman-teman. Pekerjaan yang tidak mengalami demam panggung. Berarti yang kerjanya tidak dilihat orang. Kalau yang alpha writers, penulis. Nah, langsung ketemu ya, teman-teman. Karena penulis itu bekerjanya nggak harus nunggu dilihat orang atau audiens. Bahkan ketika dia sendiri pun di kamar, itu bisa melakukan pekerjaannya. Seperti itu. Bahkan setahu saya kalau writers itu kayaknya butuh keheningan atau misalnya nggak boleh diganggu seperti itu, setahu saya ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo, actors, itu peraga. Nah kalau mereka nggak ada yang nonton, ya nggak bekerja seperti itu. Kalau yang Charlie, athletes, itu butuh dukungan ya dari penonton. Charlie bukan. Kalau yang Delta, musicians. Nah yang mendengarkan musiknya juga penonton, kayak gitu. Berarti Delta juga bukan. Fix, yang tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka adalah penulis. Jawaban 47 yang alpha ya. Next, number 48. Number 48.
What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Oke, jadi kurang lebih kalau diartikan reaksi fisik apakah yang seseorang mungkin yang seseorang dengan demam panggung mungkin miliki, kayak gitu ya. Nah, tadi dijelaskan ada banyak teman-teman, misalnya ada lututnya gemeteran, ada kemudian gugup, kemudian juga ada kayak ada kupu-kupu di perut mereka. Nah, itu idiom ya, artinya itu adalah gugup seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, he or she would see butterflies. Dia akan melihat kupu-kupu. Bukan ya, teman-teman. Kupu-kupu tadi disebutkan si coachnya bilang, if you have if your stomach has butterflies in it. Jika perut kalian kayak ada kupu-kupunya, berarti bukan ada kupu-kupunya beneran nggak, teman-teman. Jadi kayak apa ya, kayak nggak nyaman seperti itu. Ada yang gerak-gerak perut kan kayak nggak nyaman seperti itu. Alpha bukan melihat ya, tapi kayak merasakan. Kalau yang Bravo, dia akan mematahkan salah satu kakinya. Bukannya terlalu ekstrim. Kalau yang Charlie, he or she would have shaky knees. Dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi lututnya gemeteran. Kalau yang Delta, dia akan berhenti bernafas. Nah, itu bukan demam panggung ya. Itu lain cerita, teman-teman. Itu namanya tewas. Right? Oke, lanjut ke number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Oke, jadi kurang lebih kalau diartikan bagaimana seseorang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang diakibatkan atau yang dihubungkan dengan demam panggung. Nah, kalau untuk melawan pikiran negatif tadi cuma satu solusinya. Jadi si coachnya kurang lebih dia tadi bilang to combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do rather than on what other people are going to think. Untuk melawan pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian masing-masing untuk fokus pada apa yang kalian harus lakukan, bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang Delta. Ya. By focusing on what needs to be done. Dengan berfokus pada apa yang perlu dilakukan. Seperti itu. Oke, next. Terakhir, number 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, jadi when should the actors arrive at the theater? Kapan para aktor atau para peraganya itu harus tiba di teater? Nah, tadi si pelatihnya tadi di akhir bilang ya, I'll see you back here at 6 o'clock. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 tepat. Because the performance starts at 8 o'clock. Karena pertunjukannya mulainya jam 8. Nah, di sini pertanyaannya jam berapa mereka harus tiba di situ? Karena harus ketemu sama siapa tadi? Coachnya jam 6, ya sudah. Jawabannya berarti yang Charlie. Ya, jadi mereka harus ada ketemu tutornya. Ketemu coachnya dulu jam 6, baru pertunjukannya jam 8. Oke, number 50 is Charlie. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita terakhir mengenai listening ya, teman-teman, yaitu listening part C. Nah, listening part C itu kalau secara menurut saya sendiri ya, itu lebih mudah karena yang ngomong cuma satu. Oke, jadi kita dan sebenarnya itu bisa ditebak, maksudnya ditebak itu jika teman-teman pernah membaca atau minimal tahu dikit lah mengenai pokok bahasan yang sedang dibahas di audio itu nanti akan sangat membantu. Jadi teman-teman bisa tebak. Contohnya dulu saya masih ingat sekali ketika ada penjelasan mengenai atau listening test itu mengenai lebah. Nah, kebetulan karena orang tua saya peternak lebah ya, teman-teman. Jadi ada beberapa ilmu yang saya tahu gitu. Nah, pas waktu dengerin sangat terbantu. Padahal perlebahan itu vocabnya lumayan tinggi-tinggi juga waktu itu. Tapi alhamdulillah saya bisa terbantu. Jadi makanya saya bilang teman-teman banyak-banyak latihan, semakin teman-teman sering banyak latihan, semakin dapat vocab baru yang mana nanti kemungkinan akan keluar lagi ketika teman-teman tes dengan topik maksudnya audionya itu kebetulan dengan topik yang sama. Jadi vocabnya ya pasti nggak jauh-jauh dari yang sudah pernah teman-teman pelajari seperti itu. Mister, bagi saran dong website atau aplikasi yang bisa digunakan latihan-latihan soal listening. Alright. Untuk listening sebenarnya gampang sekali kalau di aplikasi Android. Kalau iPhone saya belum nggak tahu teman-teman. Tapi coba nanti dicari ada kok yang buat orang Indonesia juga itu koleksi soal listening. Saya lupa namanya. Atau nanti coba saya cek dulu ya. Terus nanti saya screenshot saya kirim di apa namanya di grup, oke?
Atau kalau teman-teman misalkan mau apa namanya nyari di YouTube itu banyak sekali. Untuk yang TOEFL yang asli, sorry bukan asli tes, TOEFL yang listening maksud saya, ya itu banyak sekali di YouTube. Oke, alright. Untuk Madu nanti ya. Alright. Jadi tolong nanti kalau saya lupa diingatkan ya teman-teman. Karena biasanya kalau sudah kelas itu kayak eh, apa namanya mikirnya kelas berikutnya gitu. Kelas yang sekarang jadi kayak lupa untuk kadang lupa mengupload atau meng-share link, tolong diingatkan. Seperti itu. Nah, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Silakan. Nggak ada ya. Intinya di listening itu gini ya teman-teman. Ini yang harus dihilangkan ya. Saya lupa memberitahu di awal ketika kita kenalan dengan listening part A kemarin. Ini satu yang harus teman-teman hilangkan. Yaitu kecemasan, kayak panik gitu ya. Itu sangat merugikan ketika teman-teman tes. Oke. Jadi listening itu santai aja. Kalau ada kata yang nggak tahu, satu kata atau dua kata tinggalin aja. Karena itu nanti bisa dijelaskan melalui konteks dari percakapan berikutnya. Oke, atau kalau misalkan teman-teman ketinggalan satu soal, nggak tahu jawabannya, arang aja teman-teman. Udah korbankan satu nggak apa-apa dari itu teman daripada teman-teman mikirin itu lama, ketinggalan soal berikutnya. Seperti itu. Jadi saran saya santai aja, jangan hilangkan panik karena panik itu nanti harusnya kita kehilangan satu soal jadi kehilangan dua jawaban. Maksudnya salahnya harusnya cuma satu jadi salah dua karena panik di sebelumnya, panik di yang sekarang kita dengarkan. Seperti itu. Jadi fokus konsentrasi kalau yang sudah dilewatkan pas waktu tes itu ikhlaskan dulu ya, nggak apa-apa karena nggak bisa balik teman-teman. Oke. Fokus pada yang nomor berikutnya yang sedang kita dengarkan seperti itu. Nah, itu yang teknis ketika teman-teman tes dan penting sekali menurut saya karena kebanyakan dari tutor-tutor sendiri ketika tes, ketika kita kumpul dan cerita itu masalah di listening itu cuma satu itu teman-teman. Ketika kita panik itu nanti akan mengkocar-kacirkan konsentrasi kita dan akhirnya jawabannya nanti jadi bingung seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya teman-teman. Thank you so much. Let's dismiss the class. I'll see you again next time with reading comprehension. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.